Kalau Om Yan itu di jurusan sipil, fakultasnya teknik di Universitas Brawijaya. Jadi seingatnya Om Yan itu ada 5 bidang. Itu ada struktur, terus ada bangunan air, ada transportasi, ada mekanika tanah, sama ada manajemen proyek. Itu ada ya seperti yang dijelasin di awal tadi, itu ada 5 itu. Kalau yang seru sih sebenarnya banyak yang seru ya. Utamanya sih kalau di teknik itu terkenal kompak sih. Jadi sama temen itu udah kayak saudara-saudara sendiri gitu aja. Terus kita di masing-masing bidang itu dulu Om Yan itu sering di transportasi sama kuliah sekalian cari uang. Jadi bisa di apa? Kita sekalian belajar turun ke lapangan, kita juga dapat apa? Tambahan uang saku lah dari sana. Bentuk turun ke lapangannya seperti apa Om Yan? Ya, kita turun ke jalan sih, survei, ngitungin kapasitas kendaraan yang lewat itu seperti apa, nanti datanya diolah. Terus kadang-kadang kita juga survei pemetaan, kita bikin petanya daerah tertentu itu gimana, nanti kalau mau dibangun itu apa yang harus digali berapa, yang harus ditambah timbunan itu berapa. Jadi kita seru deh pokoknya. Kalau mata kuliah yang paling disenangi? Kalau Mian sih yang lebih ke praktek sih ya. Kalau dulu itu kita suka apa ke pemetaan itu soalnya kita bisa langsung praktek sama senior-senior, diajakin kita ngerjain proyek gitu. Jadi kita memetakan suatu daerah yang Mian pernah petain itu ada yang pernah dijadiin jalan, ada juga yang akan dijadiin gudang gudang. Terus pernah juga survei mengukur luasnya balai inseminasi buatan di Singosari, itu pernah, itu gede banget itu luasannya itu dulu. Kalau udah ada tugas itu kita, makanya kalau di teknik itu ya yang di sipil ya yang Om jalanin itu ya, jadi kenapa kita bisa jadi kayak keluarga ini, awalnya malesin tapi akhirnya bisa nyenengin. Tugasnya itu banyak harus dikerjain, kadang-kadang itu kita baru selesai ngerjain tugas itu sampai subuh, sementara pagi itu harus kuliah lagi. Akhirnya kan kita deket sama teman-teman, itu yang bikin kita selalu kompak sih. Paling enggak sih basicnya suka hitung-hitungan sih, lebih ke logika, lebih ke nalar lah daripada hafalan. Kalau dulu sih paling enggak suka dikit lah sama matematika sama fisika, karena kebanyakan itu pasti ngublek di matematika sama fisika itu. Jadi tugas akhir itu dulu kebetulan ada dosen yang punya proyek meneliti material lokal gitu, itu kekuatannya kalau dipakai ke struktur itu seperti apa. Ya udah kita ditawarin aja sama dosen, jadi diarahkan. Jadi enak sih kalau kebetulan dapat proyek kayak gitu itu. Jadi kita sama dosen itu diarahkan, itu proyek sebelumnya itu seperti apa, yang sekarang itu maunya seperti apa, dan nggak perlu ngeluarin biaya karena itu kan proyeknya dosen. Dan kadang-kadang kita juga malah dikasih uang lebih di sana itu. Tempat magang pasti banyak lah, apalagi di Indonesia, apalagi nanti misalnya kayak di apa daerah yang masih banyak pembangunan, seperti di, kalau Om Yan dulu di Jawa Timur itu ada yang bangun rumah sakit. Dulu Om Yan magangnya di rumah sakit Panti Nirmala. Itu meskipun sudah ada bangunannya, pasti kan orang itu kalau bisnisnya udah lancar mereka maunya ekspansi. Jadi mereka bikin gedung baru, apa meninggikan gedung yang lama. Itu pasti masih banyak lah lokasi-lokasi magang,
apa kalau lokasi magang yang bisa enak juga itu sekalian kita cari pengalaman kerja. Misalnya kayak sekarang kalau udah ada channel sama orang proyek, sekalian aja magang di sana. Jadi bisa langsung nanti setelah magang PKL selesai, skripsi selesai, bisa langsung dipanggil sama orang proyek itu, udah langsung kerja bisanya. Ada kemungkinan dapat uang nggak waktu magang itu Om Yan? Pasti dapat lah kalau di proyek itu. Jadi ya tergantung hubungan sama calon supervisornya sih. Tapi selama ini pengalamannya itu lebih banyak cari ilmunya dulu aja. Kalau masalah cari uangnya itu mungkin nggak waktu magang, tapi pada waktu kuliah itu banyak itu proyek dari dosen-dosen itu. Proyeknya tuh ya banyak juga, nggak cuman proyek jalan yang kayak Om Yan jelasin tadi itu. Jadi ada kayak proyek struktur, merencanakan gedung. Itu dulu Om Yan juga pernah ngerencanain terminal di Papua. Itu lumayan itu. Jadi kita ngerencanain dari awal, data-datanya seperti apa, maunya seperti apa, itu proyek dari dosen. Jadi kita sekalian belajar, kita sekalian dapat duit. Itu sih kalau bisa dibilang bisa jadi semuanya ya. Soalnya kalau orang teknik itu selain di ya utamanya pasti kalau teknik sipil jadi kontraktor atau jadi owner untuk yang bergerak di bidang konstruksi. Misalnya kayak kontraktor itu ya di BUMN yang karya sekarang, Wijaya Karya, Dikarya, PP, Utama Karya, bikin jalan tol kayak gitu. Nah kalau yang di ownernya itu mungkin bisa nanti di PU atau di kayak Pelindo itu yang menyediakan jasa-jasa terkait sama konstruksi kayak gitu sih. Tapi nggak cuman di situ doang. Kadang-kadang orang sipil itu juga laku misalnya kayak ke bank atau ke pajak, bahkan itu bisa aja. Kalau ke bank itu kadang-kadang kita cuma diambil, kita tuh bisa berlogika gitu aja sih, nanti pasti diajarin ilmu-ilmunya lagi. Kira-kira bisa nggak lulusannya itu berwirausaha? Seperti Pasti. apa gambaran wirausahanya? Pasti bisa. Teman-temannya Om Yan itu banyak banget yang wirausaha. Jadi paling gampangnya sih gini ya, kalau kita udah bisa punya ilmunya buat bikin rumah gitu aja, udah kita bikin rumah, kita rencanain nanti rumahnya habis berapa, nanti terus kita rumahnya udah jadi, udah kita jual gitu aja, muter gitu juga bisa. Terus nggak cuman itu aja, kadang-kadang konsultansi itu juga bukan jasa konsultan maksudnya. Itu kadang-kadang kalau orang mau bikin gedung, kita yang ngitungin, kita yang estimasi berapa sih nanti habisnya, itu juga bisa.